Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sahibis syafa'atil uzma inda malikis sabur wa ala alihi wa sahabatihi wa man nahaja manhajahum ila sa'ati lam yakun fiha ghurur. Amma ba'du. Para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, setiap salah dan dosa maksiat yang dilakukan oleh seseorang biasanya dia menghambat datangnya kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang telah dimiliki oleh seseorang bisa saja tergerus, digerogoti oleh salah dan dosa maksiat yang dia lakukan. Di sisi lain saudara, kita paham dan sadar betul bahwa yang namanya manusia tempatnya salah, alpa dan lupa. Karena itu ada pepatah yang mengatakan tidak ada lautan yang tidak bergelombang, tidak ada gading yang tidak retak, dan tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan sepak. Artinya apa? Semua manusia di dunia ini pasti punya salah dan dosa. Ulama hebat terkenal hari ini yang kita tahu, dia mestinya punya sejarah melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Orang alim yang hebat sekalipun, barangkali dia punya sejarah kelam, setidaknya dia punya aib yang dia sembunyikan. Karena memang saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Justru orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia terlanjur melakukan salah dan dosa, dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika dia terlanjur berbuat keji, berbuat maksiat atau menzolimi dirinya sendiri, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut sementara mereka mengetahui. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah pada pertemuan kali ini kita sedikit mencoba mengkaji dari berbagai keistimewaan ibadah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar berasal dari kata istaghfara yastaghfiru, yang diambil dari kata dasar ghafara yaghfiru ghafran, yang artinya menutupi atau mengampuni. Artinya ketika seseorang beristighfar, maka sesungguhnya dia sedang melakukan permohonan kepada Allah agar dosa-dosa yang dilakukannya
ditutupi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam manaqib Imam Ahmad diceritakan suatu hari Imam Ahmad mendengar berita bahwa ada seseorang yang ingin berjumpa dengan beliau. Anehnya saudara, ketika beliau mendengar berita tersebut, hati beliau menjadi gundah dan resah. Dia selalu mengingat orang yang katanya ingin berjumpa dengan beliau, sementara beliau tidak pernah bertemu dan kenal sebelumnya. Hatinya terkunci, kakinya seolah terseret ingin menjumpai orang tersebut. Padahal kita tahu saudara, Imam Ahmad adalah ulama besar, jadwalnya sangat padat. Banyak orang datang ingin taklim kepada beliau atau kadang sekedar ingin meminta fatwa. Tapi kali ini Imam Ahmad hatinya benar-benar gundah, ingin sekali berjumpa kepada orang yang tadi ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad belum mengenalnya. Bahkan Qutaibah bin Sa'id mengatakan bahwa untuk menceritakan keutamaan Imam Ahmad tidak cukup dalam satu pertemuan majlis. Yahya bin Ma'in Abi Zakaria mengatakan bahwa Imam Ahmad adalah imamnya dunia, imam dunia. Ketika itu tidak bisa mencegah batinnya untuk berjumpa dengan laki-laki yang katanya ingin berjumpa dengan beliau. Akhirnya saudara, para pemirsa tipuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau rela meninggalkan jadwalnya. Beliau rela menembus ganasnya padang pasir, teriknya matahari, bahkan dinginnya gurun Sahara. Beliau lakukan demi untuk berjumpa laki-laki tersebut. Hanya bermodalkan nama dusun, beliau berangkat. Kalau sekarang ada Google Map mungkin gampang ya, ketika itu nggak ada. Beliau berani mengarungi gurun Sahara yang luar biasa. Cerita singkatnya saudara, sampailah beliau di sebuah dusun ketika itu menjelang Isya. Seusai sholat Isya, beliau bermaksud bermalam di masjid tersebut. Ketika baru rebahan, ingin selonjoran di masjid tersebut, tiba-tiba beliau didatangi oleh pengurus masjid. Sebutlah merebut masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa dan mau ngapain di sini? Saya musafir, Pak. Musafir? Iya, Pak. Mau ngapain? Saya mau bermaksud bermalam di masjid ini, Pak. Bermalam? Iya, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Ini masjid bukan losmen, Mas. Apa kata Imam Ahmad? Iyalah baksa. Sa'anam bikurbil mimbabil masjid. Kalau gitu aku tidur di emperan dekat pintu masjid dah. Imam Ahmad tidur di emperan pintu masjid, masih disamperin, masih didatangi oleh merbot masjid. Bapak, ada apa sih Mas? Recet banget. Saya bilang nggak boleh tidur di masjid. Iya kan saya tidur di emperan. Tidak boleh juga, ini masih bagian dari masjid. Apa kata Imam Ahmad? La ba'sa sa'anna mawdu'a qadami. Kalau begitu saya tidur di luar sambil berdiri aja dah. Imam Ahmad tidur sambil berdiri di halaman masjid. Ini pun masih didatangi oleh merbot masjid. Bapak nggak bisa dia diajak ngomong, nggak bisa dengar omongan saya. Emangnya kenapa, Pak? Saya bilang jangan tidur di masjid. Lah ini kan saya di luar. Itu masih bagian dari masjid, Pak. Terus, ya Bapak harus keluar dari halaman ini. Allahu Akbar.